Rafa sayang, kamu kenapa nak? Aku mau cucu. Kenapa nggak minta sama Mbak? Tolong bikinin susu buat Rafa ya. Kenapa harus saya? Ibu lah yang buatin. Ibu kan ibunya Rafa. Lagian saya tuh capek Bu, seharian ngurusin Rafa di rumah. Saya juga butuh istirahat Bu. Loh, kok kamu jadi nyuruh saya? Kamu kan babysitter. Itu udah tugas kamu. Tapi kan ibu sekarang udah di rumah. Terus apa salahnya ibu buatin susu buat Rafa Bu? Kamu kurang ajar ya sama saya. Ada apa ini? Ada apa? Ini loh mas, aku suruh dia bikinin susu buat Rafa, dia nggak mau. Padahal itu kan emang tugas dia. Tapi saya tuh juga capek Pak. Rafa tuh nggak bisa diem seharian. Lihat deh, mainannya berantakan di mana-mana. Kamu juga sisa. Aku ngambil pengasuh buat Rafa. Bukan berarti kamu harus ngelantarin Rafa kan? Kok kamu jadi belain dia sih? Udahlah. Biarin Sophie istirahat. Sekarang gantian kamu jagain Rafa. Kamu pikir aku nggak capek apa kerja seharian? Hah? Kamu ngentang aku ya? Meskipun Rafa bukan darah daging kamu, tapi dia ponakan kamu. Dan kamu ibu sambungnya. Harusnya ini memang tugas kamu buat urus Rafa. Kok bisa sih Mbak ada babysitter seperti itu? Emangnya suami kamu dapat dari mana? Saya juga nggak tahu Mbak. Saya sih mencoba untuk kuat-kuatin aja selama Rafa masih merasa nyaman. Selama ini mencoba memilih diam. Tapi kelakuannya itu loh Mbak yang membuat saya bingung. Dia itu sering banget ngelakuin kerjaan-kerjaan yang nggak seharusnya dilakukan oleh babysitter Mbak. Seperti apa contohnya Mbak? Pernah tuh Mbak, dia nggak ngurusin Rafa. Saya cari dia di halaman. Dia bilang dia mau berkebun. Berkebun? Sofi? 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 Mana sih Sofi? Dari tadi dipanggilin gak nyaut-nyaut. Sofi? Sofi? Kamu lagi ngapain sih dari tadi dipanggilin jawab-jawab? Kamu tanam apa, Sofi? Oh ini Bu, saya lagi tanam bibit tanaman di sini. Habisnya taman di sini gersang banget Bu. Sedangkan kan saya seneng banget nanam-nanam kayak gini. Kalau kamu mau nanam apapun di sini silakan. Tapi urusin dulu kerjaan kamu. Sampai jam segini Rafa belum kamu mandiin. Loh, tapi kan ada ibu. Ada aja ya alasan kamu. Saya ini lagi ada kerjaan, Sofi. Walaupun kerjaan saya sekarang di rumah, tapi ada sesuatu yang harus saya kerjain. Saya nggak mau tahu ya. Cepet kamu mandiin Rafa. Enggak Bu, saya nggak mau. Bener-bener ya kamu, Sofi. Kamu nggak hargain saya. Kalau kayak gini lama-lama kamu bisa saya pecat. Ibu nggak bakal pernah bisa pecat saya Bu. Cuma Pak Bara yang bisa pecat saya. Pak Bara yang gaji saya di sini. Aku nggak mau loh Mas, berlama-lama berpura-pura terus jadi babysitter anak kamu. Aku tuh mau milikin kamu tuh seutuhnya. Bukan cuma hati kamu tapi juga raga kamu. Aku juga mau milikin rumah ini beserta isi rumahnya. Sabar. Sebentar lagi kamu akan milikin semuanya dan kamu bisa ikutin apa yang kamu mau. Makanya kamu cepetan singkirin perempuan itu. Aku udah gak sabar banget sampai hari itu tiba, Mas. Rafa,
kamu sendirian, Nak? Mbak Sofi mana? Kamar sama papa. Di kamar sama Mas Bara. Sayang, kamu udah pulang? Ngapain kamu di sini? Ini Bu, saya tadi barusan bersihin kamar, soalnya Rafa nggak sengaja numpain toples kue, Bu. Sofi, kamu keluar aja urusin Rafa ya. Baik, Pak. Mas, kamu ngapain berduaan sama baby sister di kamar? Sayang, kamu curiga sama aku ya? Hei, dengerin aku dulu dong. Cuman ada 2 wanita dalam hidup aku yang aku cintai. Pertama Intan, yang keduanya kamu. Ngeselin banget sih. Nempel-nempel sama Mas Bara kayak gitu bikin gue cemburu aja. Aduh. Harusnya tuh yang bikin susu Rafa tuh dia, bukan aku. Aduh, sakit banget. Halo? Kenapa? Kamu mau minta maaf? Karena kamu tadi peluk-peluk istri kamu kayak gitu tadi? Kamu cemburu ya? Itu tadi tuh cuman acting. Daripada nanti kita ketahuan gimana? Sepertinya Sarah udah mulai curiga sama hubungan kita. Ya makanya itu, Mas. Kamu tuh harus segera ambil semua harta almarhumah istri kamu. Aku tuh gak bisa sabar terus. Nanti kesabaran aku bisa habis loh. Iya, udah. Aku tutup teleponnya ya. Telepon dari siapa, Mas? Kok kelihatannya mesra banget? Jangan-jangan kamu punya perempuan lain? Kamu gak usah nuduh gitu dong. Aku ngubungin bengkel langganan aku. Karena besok itu udah jadwal servis mobil aku. Kamu gak percaya nih? Benar kan? Kamu coba telepon. Ngobrol aja langsung. Nggak perlu. Aku percaya kok sama kamu. Jadi kamu merasa kamu salah mengira ada sesuatu yang disembunyikan suamimu di belakang kamu? Awalnya saya merasa bersalah, Mbak. Tapi melihat sikap suami saya, kok saya merasa ada yang nggak wajar antara suami saya dan pengasuh Rafa. Kalau di kantor, saya sering merasa khawatir. Karena itu saya memutuskan untuk memasang kamera pengintai. CCTV? Iya benar, Mbak. Dan apakah kamu menemukan sesuatu di rekaman CCTV itu? Kok posisi kameranya berubah?
Jadi benar, kamu sengaja naruh kamera pengintai di rumah ini. Itu buat ngawasin Sofi. Selama kita nggak di rumah, bisa aja dia melakukan sesuatu yang salah. Kamu gak usah banyak alasan, Sarah. Kamu curiga kan sama aku? Menuduh aku selingkuh? Mas, kalau kamu nggak selingkuh, kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu tampar aku, Mas? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku ini suami kamu. Bisa-bisanya kamu tuduh aku selingkuh. Seumur hidup, saya nggak pernah ditampar oleh siapapun, Mbak. Tapi suami saya ringan tangan. Saya benar-benar tertekan, Mbak. Bukan pernikahan seperti ini yang saya harapkan. Mbak, saya turut prihatin, Mbak. Usia pernikahan kamu masih seumur jagung. Sudah mengalami KDRT. Ya, Mbak. Rasanya saya ingin menyerah saja. Apalagi saya kan gak ada perasaan cinta. Tapi tiap kali saya ingin meninggalkannya, saya nggak punya keberanian, Mbak. Lalu apa, Mbak, yang menghalangi kamu untuk meninggalkan suami seperti itu? Wasiat dari kakak saya. Saya sudah berjanji untuk menjaga Rafa, Mbak. Kalau saya pergi, berarti saya sudah mengecewakan almarhumah kakak saya. Sebenarnya kami dulu adalah yatim piatu, Mbak. Kakak saya yang sudah banyak berkorban untuk mengurus saya sendirian. Oh, sekarang saya jadi paham, Mbak. Kenapa kamu akhirnya menerima untuk turun ranjang itu? Iya, Mbak. Satu-satunya kekuatan saya hanyalah Rafa. Tiap dekat dia, saya merasa tenang. Seperti semua masalah hidup saya hilang. Tapi malam itu, saya merasa ada yang berbeda dari Rafa, Mbak. Berbeda bagaimana, Mbak?